Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita tidak berjumpa dalam satu ruangan, Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran di materi pendidikan agama Islam ini dengan baik. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama, yakni tentang surah Al-Kafirun, yang mana materinya adalah indahnya saling menghormati. Di dalam materi ini kalian diharapkan bisa membaca surah Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian bisa memiliki rasa simpati dan empati dan toleransi antar sesama manusia. Baiklah anakku semuanya, untuk mempersingkat waktu pada pertemuan kali ini, marilah kita baca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan kita belajar ini dianggap oleh Allah sebagai amal ibadah, kemudian pandemi COVID ini segera berakhir dan semua keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya yang saya banggakan, di dalam surah Al-Kafirun ini menjelaskan tentang peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena sebelum diturunkan surat Al-Kafirun ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwanya adalah di mana Nabi Muhammad SAW dirayu oleh orang kafir Quraisy, suku kafir Quraisy, untuk saling bekerja sama dalam beribadah. Mereka merayu bagaimana Rasulullah agar mau beribadah sesuai agama mereka satu hari, kemudian satu hari lagi mereka mau beribadah sesuai ajaran Rasulullah. Ketika mendapat tawaran seperti ini, Rasulullah diam, tidak menjawab. Lalu turunlah surah Al-Kafirun yang menjelaskan tentang adanya perbedaan dalam beribadah umat Islam dan umat agama lain, orang-orang kafir, ya. Jadi lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agama. Jadi itu yang harus kita pegang, lakum dinukum waliyadi. Surah Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah. Kenapa termasuk surah Makkiyah? Karena surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Selain ada surah Makkiyah, ada lagi surah Madaniyah. Surah Madaniyah artinya surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, perlu kamu ketahui bahwa surah Al-Kafirun ini memiliki jumlah berapa ayat? Ya, betul. Jumlahnya adalah 6 ayat. Kemudian nama Al-Kafirun diambil dari ayat yang keberapa? Ya, betul. Diambil dari ayat yang pertama. Makanya dinamakan Al-Kafirun. Ayat yang pertama bagaimana bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu betul sekali. Jadi karena ayat pertama adalah bunyinya tentang akhirnya adalah Al-Kafirun, maka ayat ini, surat ini diberi nama surah Al-Kafirun. Kemudian selain diajak kerjasama,
Kemudian sebab turunnya adalah karena apa? Karena pupusnya harapan orang kafir Quraisy terhadap dakwanya Nabi Muhammad, sehingga mereka berputus asa dan mereka menawarkan kerjasama di antara Nabi Muhammad dan suku Quraisy. Mereka saling bekerja sama untuk saling menyembah Tuhan mereka. Gantian satu hari menyembah Tuhannya suku Quraisy, satu hari ikut menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi oleh Allah ditentang langsung dan dilarang dengan turunnya surah Al-Kahfi. Karena apa? Seperti yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah satu, Allah adalah esa. Marilah anak-anakku semuanya, supaya lebih berkah, mari kita baca bersama-sama surah Al-Kafirun, surah yang dalam Al-Quran urutan yang ke-109, yang jumlah ayatnya adalah 6 ayat yang menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama dan batasan-batasan kita toleransi antar umat beragama. Mari kita baca bersama-sama. Kita dahulu dengan bacaan ta'awud. Ta'awud adalah bacaan a'udzu billahi minasyaitonir. Kemudian kita akhiri dengan kalimat tasdik. Tasdik adalah bacaan shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau setelah tasdik kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kita membaca surah Al-Kafirun tadi, maka yang perlu kita ambil pelajaran adalah satu, bahwa kita tidak boleh menyampur adukan cara beribadah antara umat agama. Yang kedua, kita dilarang bekerja sama dalam beribadah, tapi kita boleh bekerja sama dalam hal amalia, dalam hal hubungan sesama manusia, tapi kita dilarang bekerja sama dalam hubungan saling beribadah, karena ada tata caranya sendiri, masing-masing agama berbeda. Kemudian yang ketiga, batasan-batasan kita saling toleransi sudah sangat jelas dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Mari kita pegang itu, karena itu adalah batasan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam surah Al-Kafirun. Kalimat Qul ya ayyuhal kafirun ini merupakan jawaban Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, bahwa ketika Nabi Muhammad diajak bekerja sama, langsung ditegaskan oleh Allah, Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'budu, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'budu, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Itu
Itu sekilas tentang surah Al-Kafirun. Untuk anak-anakku semuanya yang saya banggakan, silakan nanti dikerjakan tugasnya yang akan saya berikan linknya di bawah ini, di deskripsi di bawah ini. Silakan dikerjakan yang baik. Kita niati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.